two, one, two, three. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kata Kita. Jadi ini adalah podcast pertama Kata Kita. Selama 30 menit ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol seru, jadi jangan sampai kelewatan. Kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang, perkenalkan nama aku Rina, dan ada teman aku. Halo, aku Devrika. Nah, di sini kita nggak cuma ngobrol berdua, bakal ada narasumber yang inspiratif banget, yang sesuai dengan tema kita, yaitu peran anak muda di era milenial. Dia itu Rifki Bedowi. Hai Rifki. Halo. Hai, jadi Rifki ini adalah duta, teman-teman, kalau kalian nggak tahu ya. Rifki gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku sehat banget, sehat walafiat. Dan semoga terhindar dari virus corona ya. Kalau teman-teman gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke Rifki, jadi kan kamu pernah jadi seorang duta ya. Bisa diceritain nggak sih awalnya gimana bisa jadi duta? Pertama sih yang terakhir, itu saya daftar jadi Duta Pemuda Kota Serang. Nah, Duta Pemuda ini adalah salah satu pionirnya, mungkin bisa dikatakan pionir atau bisa menginspirasi pemuda-pemuda lain untuk melestarikan budaya yang ada di Kota Serang, mengembangkan wilayahnya supaya bisa mengembangkan potensi, dan yang paling intinya sih kita memperkenalkan Kota Serang ke khalayak ramai atau di luar kota, di luar negeri bahkan, begitu sih. Nah, sebelum aku cerita panjang lebar mengenai kedutaan ya, aku pengen cerita dulu gimana sih awalnya pertama kali bisa tertarik ke kedutaan dan sejenisnya. Nah, waktu itu kelas 10 ya kalau misalnya itu. Waktu kelas 1 SMA. Nah, di kelas 1 SMA itu ada kompetisi ataupun pencarian duta literasi atau aksi positif. Ya, namanya itu Zetizen Banten. Nah, Zetizen Banten ini adalah komunitas yang menaungi anak-anak muda yang ada di Banten untuk mengembangkan bakatnya, minatnya juga. Nah, supaya lebih produktif, bahkan yang nggak punya minat dan bakat itu dibolehin banget buat ikut Zetizen Banten supaya bisa lebih produktif. Zetizen Banten ini kita diajarin menulis juga, untuk ada jurnalistik, bahkan kita itu setiap tahun ada pemilihan duta Alpa tadi, untuk ya bisa dikatakan yang terpilih bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang lain juga. Nah, Zetizen juga kita aktif sosial banget, karena kalau ada bencana ataupun hal-hal lainnya kita pengennya gercep buat bantuin. Nah, setelah aktif di Zetizen kurang lebih satu tahun lah menjabat jadi Alpha Zetizen itu, sampai sekarang masih saya di Zetizen Banten, bahkan saya sekarang jadi bagian humas di Zetizen Banten. Nah, setelah aktif di Zetizen Banten, banyak teman, banyak relasi. Di tahun 2020 kemarin, kebetulan ada pemilihan Duta Pemuda di Kota Serang. Nah, saya juga tertarik untuk mengikuti pemilihan tersebut. Dan alhamdulillahnya bisa terpilih sebagai Duta Pemuda Kota Serang di tahun 2020. Itu bersyukur banget. Karena selain pengalaman di Duta juga, kita bisa dapat teman baru, kita dapat pengetahuan, wawasan. Yang terpenting sih, kita dapat teman ya, dapat relasi. Itu menurut saya penting banget. Karena dalam segala aspek kita punya kenalan. Contohnya di lembaga X kita punya kenalan, atau di instansi ini kita juga punya kenalan. Itu satu keuntungan banget buat kita. Itu sih awal jadi Duta Pemuda itu. Dan tahun ini maksudnya berarti 2021 ini, semoga aja saya bisa lolos jadi duta bahasa. Amin. 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 Nah, Rifki, kan selain pernah jadi duta nih, pernah juga kan ya jadi relawan di BNN.
Nah, itu gimana juga sih bisa jadi relawan di BNN? Jadi akhir tahun kemarin, tepatnya di bulan Desember, itu ada acara bisa dikatakan pelatihan dan bukan pengkaderan juga sih, itu pelatihan kayaknya. Itu yang ikut pelatihan tersebut adalah calon relawan-relawan BNN. Jadi fungsi relawan BNN ini adalah mengedukasi dalam pengertian narkoba kepada hal sekitar, teman-teman sekitar, baik dari keluarga, kerabat, itu yang paling intens ya, yang paling dekat sama lingkungan kita. Lebih bagus lagi kita edukasinya ke layak ramai juga, kita gunakan media sosial seperti yang lagi tren sekarang, misalnya menggunakan TikTok gitu. Nah, tugas relawan BNN ini adalah dalam pencegahan peredaran narkoba. Kita juga diajarin bagaimana sih ciri-ciri seorang pengguna, bagaimana indikasinya. Nah, terus harus apa kita kalau misalkan nemu ya namanya pengguna narkoba dari keluarga kita atau kerabat kita, itu kita bisa bawa mereka yang korban ini ke kantor BNN terdekat di wilayah teman-teman. Itu kita dikasih fasilitas untuk direhabilitasi dan itu gratis. Jadi jangan takut, wah kalau misalnya rehabilitas kita nggak punya uang, kita nggak punya duit buat bayarnya. Rehabilitas itu gratis. Jadi jangan takut dan itu dilindungi. Kalau korban, kalau misalkan ya pengedar beda lagi kasusnya. Jadi sebenarnya tugas seorang relawan itu bukan hanya bagi relawan yang diberi pelatihan. Semua orang yang mengerti, semua orang yang paham tentang bahaya narkoba itu punya hak dan kewajiban dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan terdekatnya. Itu harus banget, apalagi kita nih sebagai anak muda rawan banget atau rentan banget terkena narkoba karena lingkungan kita mungkin bisa dikatakan masih ini ya, terlalu gampang banget masuk hal-hal yang baru gitu. Itu sih, jadi tugas seorang relawan juga itu ada di diri kita semuanya dalam pencegahan narkoba. Begitu. Wah, berarti banyak banget ya pengalaman yang bisa didapat selama jadi relawan di BNN itu ya. Iya, banyak banget ya karena kita ini yang tadinya nggak tahu bagaimana ciri-cirinya, bagaimana mengetahui pengguna seperti apa, kita sekarang tahu dan kita bisa memberikan edukasi pada orang-orang sekitar. Oke. Nah, agak geser nih, kita habis dari BNN. Nah, sekarang kita bakal nanyain tentang dulu tuh pernah jadi host sama announcer. Itu tuh gimana? Kan nggak ada background latar belakang sekolah dulu tentang yang announcer gitu. Kok bisa sih gitu? Boleh ceritain nggak? Ini kayaknya menarik sih buat dibahas. Saya sekolah di SLTA ya, tingkatan SLTA itu di madrasah. Kayak madrasah, tapi tiba-tiba jadi host, jadi announcer. Terdengar aneh mungkin, tapi karena di sekolah saya di madrasah ini ada radio, jadi buat teman-teman perlu ketahui di sekolah saya di Madrasah Kota Serang itu kita ada radio komunitas. Nah, pelajar-pelajarnya yang masuk ke anggotaan di namanya SKS Manis FM itu setiap pulang sekolah kita siaran dan ada jadwal rutin secara bergantian. Jam 3 sampai jam 5 kita siaran. Nah, besoknya seperti itu lagi berulang. Jadi, karena pengalaman itu dari sekolah, kebetulan di salah satu radio swasta di Kota Serang mencari atau merekrut saya dan teman-teman saya juga sebagai penyiar di salah satu acaranya. Saya itu adalah Zona Pelajar. Nah, waktu kelas 3 kebetulan itu berarti kurang lebih menjelang UN. Menjelang UN, saya kerja juga di radio swasta tersebut karena direkrut. Saya kerja mengisi segmen Zona Pelajar kurang lebih ya 3 bulanan lah kayaknya.
Karena saya harus berhenti waktu itu mau ujian nasional. Nah, mau tidak mau harus berhenti dong, karena saya juga harus fokus untuk ujian nasional. Dan setelah itu, setelah lulus, saya lulus itu nggak langsung kuliah, saya gap year. Setelah gap year itu ternyata saya juga diminta atau dipanggil untuk menjadi salah satu host di acara TV lokal di sini. Nah, saya jadi host itu pengalaman pertama banget setelah lulus jadi host di TV lokal. Gimana ya, pengalamannya tuh agak lucu-lucu, aneh gitu kayaknya. Karena kita dari background madrasah juga, terus tiba-tiba masuk ke dunia pertelevisian atau media, itu banyak banget hal-hal yang baru atau wawasan-wawasan baru yang didapatkan oleh saya. Terus buat Rifki sendiri waktu itu ada sempat kayak kesulitan membagi waktu gitu nggak sih antara sekolah sama job gitu? Oke. Bener banget, karena kan kamu kegiatannya banyak gitu. Iya, menarik juga nih kayak gini deh. Waktu itu kan kelas 3 kita mau UN tuh ya. Kita harus bimbel, kita latihan soal, itu kan sore. Itu mulai agak susah tuh ngatur waktu antara siaran sama buat belajar UN. Dan akhirnya ya memutuskan untuk berhenti. Kita harus fokus UN dulu deh gitu kan. Berhenti dulu jadi penyiarnya. Tuh, jadi emang susah sih. Awal-awal emang ke-handle karena belum fokus ujian. Pas udah mepet banget sama ujian, ya harus berhenti gitu. Ya. Merasa disayangkan nggak berhenti kayak gitu waktu itu? Gimana ya, disayangkan atau enggaknya sih sayang tapi nggak sayang gitu. Sayangnya itu kesempatan kita kan jadi seorang penyiar juga. Nah, nggak sayangnya ya mau gimana, kita juga harus fokus ujian nasional. Kayaknya gitu deh definisinya mungkin. Iya. Jadi sayang tapi nggak sayang gitu. Karena harus ada yang direlain juga ya. Betul, harus ada yang dikeluarkan. Tapi kalau teman-teman, menurut teman-teman ya, kalau jadi seorang announcer gitu tuh kelihatannya asik gak sih? Kenapa? Kalau menurut teman-teman menjadi seorang announcer itu asik gak sih menurut teman-teman? Kelihatannya begitu mungkin. Kalau menurut aku kayaknya ada ya sisi asiknya, tapi di situ juga ada tanggung jawab gitu loh. Cukup bebannya itu loh. Menurut aku gitu sih. Terus juga harus ada yang mikir kayak gini. Percayaan diri kita kan kurang percaya diri kayak gitu. Awal-awal sih saya masuk di radio juga agak nggak percaya diri karena suara saya kan kayak gini, nggak enak lah didengar gitu. Setelah diberi sedikit motivasi oleh salah satu pembina di sekolah dulu, begini katanya, tenang aja Ki, untuk menjadi seorang penyiar itu nggak harus suara yang bagus, karena di radio kita tidak mengenal suara yang jelek, yang ada adalah suara yang khas pada diri penyiar masing-masing, begitu. Nah, mulai dari itu, oh berarti suara saya ini nggak jelek gitu. Hanya saja ini ciri khas suara saya gitu. Dari situ mulai pede buat menjadi seorang announcer. Kurang lebih begitu sih. Ya. Jadi suara itu kayak daya tarik orang masing-masing gitu lah ya. Betul. Jadi kita kayak Dita Gina tuh kan sebenarnya. Iya. Kayak Kanita gini kan, mohon maaf, ini itu salah satu menjadi ciri khasnya. Jadi personal branding. Bener. Personal branding dia. Dengan suara yang khas itu jadi personal brandingnya. Itu dan mudah diingat. Salah satu. Wah, ini pasti Rizky nih kalau udah denger yang khas kayak gitu kan. Pasti Rifki nih kalau pendengar yang sering dengerin Rizky ya. Nah, jadi kita nggak mengenal suara jelek. Nah, terus mau tanya juga nih kan dapat Best Achievement Zetizen Go to New Zealand. Terus ada lagi Zetizen Icon Radar Banten 2017. Terus ada lagi Pemuda Inspiratif Menpora RI tahun 2018. Ini banyak banget penghargaannya, ada 3. Itu boleh diceritain nggak sih gimana dapatnya?
Ya kalau yang jadinya karena ya 2017 itu. Nah, 2018 itu sebenarnya ada ajang pemilihan guru inspiratif. Saya bukan juara atau apa, tapi saya ikut di ajang tersebut, gitu kan. Itu dapat juga sertifikatnya sebagai bagian dari pemuda inspiratif di Jetizen juga. Jadi pemuda inspiratif ini adalah pemuda-pemuda yang kegiatannya atau kesehariannya itu bisa dikatakan menginspirasi. Terus buat Rifki nih, goals ke depannya apa sih yang mau dilakuin buat menginspirasi kaum muda? Tentunya saya akan mencoba untuk menggapai pencapaian yang bisa menginspirasi teman-teman juga. Kalau saya sih punya impian, saya bisa memberikan lowongan pekerjaan ke orang-orang, karena saya sekarang juga tahun lalu bahkan karena saya gap year, saya coba mencari pekerjaan itu susah memang. Karena peluang lowongan kerja dan jumlah angkatan kerjanya tuh lebih banyak angkatan kerja daripada peluangnya. Nah, saya di sini pengen banget rasanya untuk membuka lowongan kerja gitu. Semoga bisa. Amin. Amin. Rifki ngomong-ngomong mau lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi nggak sih? Sebenarnya saat sekarang udah kuliah di salah satu kampus di Kota Serang. Saya baru semester 1, sekarang lagi semester 2 sih. Oke. Rifki mau tanya nih, sebenarnya beban nggak sih kalau jadi duta kayak gitu di diri kamu sendiri? Kan harus menginfluence orang-orang juga buat berbuat baik atau yang pokoknya yang baik-baik aja. Yang beban nggak sih buat kamu? Contohkan yang baik ya. Iya. Gimana ya, bisa dikatakan bukan beban sih. Jadi jatuhnya malah ke tanggung jawab gitu kan. Kita harus bisa mengajak teman-teman juga. Kadang tingkah atau gerak-gerik kita juga, aktivitas kita bisa jadi terkait sama apa yang kita emban gitu. Contoh melakukan kegiatan A, bukannya kamu ini ya ikut acara itu ya, duta ini ya, duta ini, itu sering dikaitkan sih. Jadi kayak panutan gitu kan? Kayaknya untuk jadi panutan jauh mungkin ya. Jauh banget. Hanya saja dilihat orang tuh, dilihat dengan apa yang kita bawa sebagai seorang duta itu sih. Jadi ya kayaknya harus mencerminkan gitu ya. Benar. Terus buat Rifki nih, suka dukanya apa sih dari semua pengalaman yang kamu dapet ini? Pahit manis, asin gurih mungkin. Tempat jadinya. Suka dukanya ya balance sih, suka dan duka juga. Dukanya tuh waktu kita terporsirnya kebanyakan buat kegiatan gitu. Terkadang saya juga merasa sedih, merasa sedih. Karena kita nggak bisa membohongi diri ya, kita juga butuh me time, kita butuh waktu buat kita sendiri, dan itu jarang banget kita dapetin. Cuman ya mau gimana lagi, kita ada aktivitas ya memang harus dijalani dengan komunitas ini, dengan teman-teman duta begitu. Dan tapi untuk berkumpul dengan teman-teman dari duta juga itu satu hal yang bikin kita bahagia gitu. Kita bisa bercandaan, kita bisa melakukan hal-hal yang positif, memang menyenangkan gitu. Gitu sih, suka dukanya banyak deh. Pernah bahkan dulu waktu ada kegiatan, saya juga ada kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Pernah nggak sih kayak ngerasa bimbang gitu, ini harus gimana ya, ini harus apa gitu. Sering banget dialamin kayak gitu tuh. Dan kita, jadi kalau misalnya dihadapkan dua pilihan tuh, yang dilakuin Rifki gimana? Ya, jadi ada dua pilihan yang emang sama-sama penting gitu ya. Tapi saya coba memilih untuk memikirkan ke depannya. Kalau acara A, misalkan kegiatan A, bisa nggak sih diwakilkan gitu?
Satu. Terus acara B bisa nggak diwakilkan? Atau yang A bisa diwakilkan tapi yang B enggak gitu. Berarti saya pilih yang B. Bisa juga ini yang acara A ini sebenarnya urgent banget ya buat kita gitu. Yang B ini enggak terlalu, udah pilih A dulu. Dan yang saya pegang sih begini, kalau ada pilihan bimbang itu harus semua hal yang ada di dunia atau yang kita lakukan setiap hari pasti ada yang dikorbankan. Jadi kalau ada dua pilihan ya mau gak mau kita harus mengorbankan salah satunya. Yang harus gitu sih hukum alam. Jadi lihat dulu prioritasnya yang mana gitu ya. Yang baik buat kedepannya. Kita harus bisa berpikir lebih jauh ke depannya dalam memilih pilihan tersebut. Cara saya memilih pilihan ya, nggak tahu kalau teman-teman gimana sih, saya pengen tahu kalau teman-teman milih atau menentukan pilihan itu seperti apa. Kalau teman-teman. Kalau aku pilihnya gimana ya? Pilih yang terbaik. Yang bingung, Devrika dulu deh. Gimana maaf tadi suaranya kurang jelas. Iya, kalau teman-teman itu kita dihadapkan dua pilihan, itu bagaimana cara menentukannya? Ya pastinya sih pilih yang mana yang lebih penting dulu ya, yang lebih diprioritasin. Kayak tadi yang Rifki bilang juga kan. Pasti ya milihnya yang mana yang lebih berat gitu ininya, bebannya, tanggung jawabnya. Mana yang lebih berat? Canda. Ya sekarang Rina jawab. Kalau aku yang sesuai kata hati dulu deh, yang kita mampu buat jalanin, itu yang harus diutamakan yang nomor satu. Kita nggak perlu ambil yang bagus tapi kita nggak mampu, kan itu jadi buat nyusahin diri sendiri juga kan. Kalau kita misalnya ngambil yang itu, kita mau ngambil yang bagus, cuman diri kita belum porsinya gitu. Jadi lebih baik mana yang tepat buat kita, mana yang sekiranya kita mampu buat ngelakuin dulu, itu yang jadi prioritas nomor satu. Weh. Kalau dibahasakan kayak judul sinetronnya, biarlah hati yang berbicara gitu. Asik. Oke. Jadi planningnya buat ke depan gimana nih, Ki? Planningnya ya kan masih mau ikut duta lagi. Satu lagi ya mungkin masih pengen daftar sih. Yang kedua pengen ada usaha lah, amin, yang semoga bisa lancar dan besar. Itu sih sekilas ya, sekilas. Kalau mungkin sama fokus kuliah dulu nggak? Kuliah, saya kuliah, hanya saja saya pengen sambil buka usaha juga sih. Kalau boleh tahu, Rifki ambil jurusan apa sih kuliah? Jurusan kuliah saat ini saya di jurusan Sistem Informasi. Ya. Wah. Kenapa sih? Karena apa sih pilih sistem informasi? Kita kan di era revolusi industri ya, 4.0. Semuanya itu bakal digitalisasi, bakal teknologi semua. Jadi saya putuskan saya harus bisa teknologi. Ya. Kayaknya waktu awal saya nggak terlalu kenalan sama teman-teman deh. Oke, belum akrab berarti kita ya. Ya. Berarti itu sayang dong, kan tak kenal maka tak sayang. Bener banget. Kalau udah sayang duluan, gimana? Jadi aku sama Devrika itu satu kampus di Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, ini salah satu tugasnya dari mata kuliah Produksi Jurnalistik Multimedia. Sekarang udah sayang belum? Kan udah kenal. Oke, nanti kalau untuk sayang atau enggaknya kita lanjut ke lain
ini ya. Wah, Lanjut episode ya. boleh. Keren sih di jurusan ilmu komunikasi. Mantap. Iya, kelihatan dari luarnya sih gitu ya. Kalau di dalamnya sih belum tahu rasanya gimana kalau belum dijalani. Iya, dulu waktu saya ikut hal-hal yang berkaitan dengan media, itu kayaknya masuk ilmu komunikasi kayaknya seru. Tetapi kebanyakan orang berpikiran bahwa ilmu komunikasi itu harus bisa ngomong, bener gak sih? Iya, itu sebenarnya tuntutan sih. Bener banget. Tuntutan Jadi bener utama. Malah saya berpikiran begini, dulu kan waktu pengen masuk ilmu komunikasi dulu apa iya gitu masuk ilmu komunikasi harus lancar ngomong dulu ada yang bilang gini, nggak harus katanya, justru kita masuk ilmu komunikasi itu supaya kita bisa ngomong. Oh ternyata begitu, saya bilang. Nanti dia pindah lah ke Universitas Pasundan lah di ilmu komunikasi lah. Sayang banget tadi. Saya selama saya mengikuti kegiatan tahun-tahun sebelumnya, begitu kan, itu butuh waktu yang sangat panjang dan tenaga serta pikiran yang harus dikorbankan sampai bisa berpikir lebih visioner dan tentunya semoga lebih bijak. Ini masih semoga ya, semoga lebih bijak dan bisa mendewasakan diri. Itu pernah berpikir nggak sih, kayak saya dulu berpikir kenapa ya gitu, hidup saya dan teman-teman yang lain beda. Waktu itu kan aku gap year, kenapa aku gap year gitu, sedangkan teman-teman angkatanku pada kuliah. Itu pernah bertanya-tanya seperti itu, bahkan bisa dikatakan apa ya, insecure jadinya, jadi insecure lah kurang lebih. Saya bertanya, mencari kegiatan untuk mengalihkan pemikiran-pemikiran seperti itu, sampai ketemulah yang namanya bisa dikatakan masa-masa pencerahan Rifki Bedowi. Kurang lebih ya bisa dikatakan gitulah. Nah, udah lebih ya sih, untuk saat ini saya berpikiran bahwa segala sesuatu itu yang terjadi di dunia tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang gagal. Semua itu semua yang dilakukan dan yang terjadi itu untuk kebaikan kita sendiri. Dan setelah paham ternyata emang benar, pola hidup tuh yang ditentukan oleh Tuhan tuh baik sebenarnya buat kita. Tidak ada yang namanya Tuhan menciptakan atau memberikan jalan kepada kita untuk gagal. Gak ada. Jadi Semuanya ada maksud dan tujuan. Saya garis bawahi, tenang saja gitu. Nanti hidup semua akan baik-baik saja. Kita ditakdirkan untuk yang baik juga. Yang tidak pernah bisa kita mengerti. Jalan yang kita pilih, setiap jalan yang kita ambil tuh masing-masing ada hikmahnya ya. Iya, kurang lebih begitu yang saya pikirkan sekarang. Karena pengalaman tahun itu benar-benar mengguncang jiwa. Enggak juga sih, maksudnya kayak dipaksa untuk berpikiran lebih baik aja gitu. Oh iya, terus ini balik lagi nih ke yang awal nih ya. Waktu itu ikut Duta Pemuda, ikut jadi Alpha Citizen, itu harus menampilkan bakat kan, atau ya kemampuan lah. Nah, jadi waktu itu aku nampilin sebagai apa, bisa dikatakan pencaksilat dan debus sih. Teman-teman tahu nggak pencaksilat dan debus? Tahu. Jadi pencaksilat dan debus itu udah jadi ikon banget di Kota Serang. Dan itu salah satu tugas kita sebagai duta itu ya melestarikan budaya itu, melestarikan kesenian itu. Nah, debus itu terlihat mengerikan karena memang kita kan makan beli gitu, kita main golok itu.
ada segelintir orang yang mengaitkannya tentang itu ilmu hitam nih, itu ini ya enggak gitu juga gitu, ini kesenian gitu. Tolong jangan dikaitkan dengan ini lah. Kalau buat teman-teman pengen belajar ya silahkan datang ke Banten, silahkan berkunjung ke Kota Serang, nanti kita belajar ya. Belajar debus. Iya. Diajarin makan beling. Oh pasti, yang pasti kita bisa ngajarin. Sorry. Gimana sih makan beling gitu tuh gimana? Pertama kan kita ambil belingnya, pasti ada beling dulu, habis itu kita makan. Dimakan aja kayak kerupuk. Langsung aja gitu. Kalau pengen review dikit makan beling itu kayak gimana. Kalau belingnya yang putih, lampu neon itu, ada pahit-pahit dikit. Karena yang bahan yang putihnya tuh, yang warna putihnya tuh kayak kimia gitu, kayak pahit di lidah. Gitu. Wah. Review. Ini malah reviewnya review ini. Review beling ya. Oke, kayaknya udah cukup kali ya. Terus waktunya udah berasa nih cukup lama buat kita ngobrol bareng Rifki nih. Makasih banyak buat Rifki karena bisa hadir di podcast Kata Kita. Nah, semoga apa yang tadi dibagikan sama Rifki bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi buat anak muda di luar sana. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Stay positif dan bye-bye. Mulai? Ngobrolin hal. Taruh, ngeblank. Di era milenial dan pas banget sama narasumber kita, Rifki Beduli, yang merupakan duta